Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni, NIM 02302001. Saya adalah mahasiswa Teknik Amika Sopeng, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bangsa dalam teori konstitusi Nusantara. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, silahkan simak video berikut ini. Bangsa dalam kajian teori konstitusi Nusantara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan sejarah, budaya, dan cita-cita bersama untuk membentuk suatu negara. Dalam kajian teori konstitusi Nusantara, merupakan teori baru yang mengkaji konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa kejayaan Nusantara yang ditransformasikan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Teori konstitusi Nusantara ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH. Dalam teori konstitusi Nusantara, terdapat 9 elemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebiasaan. Menurut teori konstitusi Nusantara, kebiasaan bangsa adalah salah satu elemen penting yang membentuk konstitusi. Kebiasaan bangsa ini merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan bangsa ini biasa berupa kebiasaan yang bersifat umum, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi, maupun kebiasaan yang bersifat spesifik seperti adat istiadat dan budaya. Kebiasaan bangsa ini memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hukum yang hidup. Hukum bangsa yang hidup dalam teori konstitusi Nusantara adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hukum ini bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan adat istiadat. Hukum bangsa yang hidup ini bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum bangsa yang hidup dalam teori konstitusi Nusantara memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, bersifat integratif. Yang ketiga, kekuatan pemimpin. Dalam teori konstitusi Nusantara, pemimpin bangsa memiliki kekuatan yang besar dalam memimpin dan memakmurkan bangsa. Kekuatan tersebut didasarkan pada mandat rakyat yang telah diberikan kepadanya. Mandat rakyat tersebut tidak hanya berupa hak untuk memimpin, tetapi juga kewajiban untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Berikut ini beberapa contoh kekuatan pemimpin bangsa dalam teori konstitusi Nusantara. Yang pertama, kekuatan politik, meliputi hak untuk membuat undang-undang, membentuk dan membubarkan kabinet. Yang kedua, kekuatan ekonomi, meliputi hak untuk menetapkan kebijakan moneter dan fiskal, serta mengelola kekayaan negara. Yang ketiga, kekuatan militer, meliputi hak untuk mengatur pertahanan dan keamanan negara, serta mengerahkan pasukan militer untuk menghadapi ancaman. Yang keempat, kekuatan sosial dan budaya, meliputi hak untuk menetapkan kebijaksanaan sosial dan budaya, serta membina hubungan dengan masyarakat internasional. Yang keempat, konstitusi negara. Konstitusi negara merupakan konstitusi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tersebut juga harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, konstitusi negara dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat mengembangkan sistem demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong kemajuan bangsa di masa mendatang. Yang kelima, kewilayahan atau kedaulatan. Kewilayahan atau kedaulatan bangsa ini meliputi wilayah daratan, perairan, dan udara. Dalam praktiknya, kewilayahan atau kedaulatan bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan, serta mengembangkan diplomasi yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Penerapan kewilayahan bangsa merupakan hal yang penting untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Yang keenam, struktur negara. Dalam teori konstitusi Nusantara,
Struktur negara terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, rakyat. Rakyat merupakan elemen utama dalam struktur bangsa. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Rakyat berhak untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Yang kedua yaitu pemimpin. Pemimpin adalah elemen yang mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintah. Pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu wilayah. Wilayah merupakan elemen yang menjadi tempat tinggal dan ruang gerak bangsa. Wilayah harus dilindungi dan dilestarikan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Rakyat sebagai pemimpin kedaulatan tertinggi memberikan mandat kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintah. Pemimpin kemudian menjalankan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Wilayah menjadi tempat tinggal dan ruang gerak bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang ketujuh, legalitas atau konsensus. Legalitas atau konsensus bangsa merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam sebuah konstitusi. Legalitas atau konsensus bangsa dapat diartikan sebagai kesepakatan atau persetujuan bersama dari seluruh elemen bangsa terhadap konstitusi tersebut. Legalitas atau konsensus bangsa dalam teori konstitusi Nusantara memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menjaga kestabilan dan keutuhan bangsa. Yang kedua, meningkatkan legitimasi pemerintah. Yang ketiga, memperkuat demokrasi. Yang kedelapan, regulasi negara. Regulasi ini dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa regulasi bangsa dalam teori konstitusi Nusantara yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini mengatur dasar-dasar negara, sistem pemerintah, dan hak kewajiban rakyat serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua itu undang-undang, mengatur hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah atau PP, mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, misalnya peraturan teknis dan tata cara pelaksanaan undang-undang. Yang keempat itu peraturan daerah atau Perda, mengatur hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat di daerah, misalnya pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kesembilan, transformasi nilai. Transformasi nilai bangsa dalam teori konstitusi Nusantara merupakan proses perubahan nilai-nilai bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai bangsa tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Transformasi nilai bangsa dalam teori konstitusi Nusantara dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya pendidikan, penegakan hukum, kebudayaan, media massa, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi penjelasan tentang bangsa dalam teori konstitusi Nusantara. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.